Kita masih enak-enak, saudara masih bisa ketawa, saudara masih bisa tersenyum, saudara masih bisa makan, saudara masih bisa belajar, bisa mengantar anaknya sekolah, saudara masih bisa bekerja mencari nafkah. Tapi tahu kita, apakah kita pernah peduli kepada mereka yang 75 tahun tersakiti, terzalimi, sementara kita sudah merdeka, sementara bangsa ini menyanyikan lagu Indonesia Rayanya, Indonesia Merdeka, tanah air yang tercinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Itulah Indonesia Raya yang kita gaungkan selama ini. Ternyata kita masih punya hutang. Kita menyanyikan lagu kemerdekaan itu dengan hutang. Hutang kepada bangsa Palestina yang mengakui kemerdekaan kita sejak bahkan sebelum kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, di tahun-tahun yang merupakan tahun pemilihan dan penyeleksian dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun di mana kita dapat menyaksikan sebuah epik kepahlawanan. Kepahlawanan untuk membebaskan bumi Palestina. Kepahlawanan untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang terjajah. Epik kepahlawanan di saat kaum muslimin dunia disibukkan dengan urusan dunianya. Apakah itu dengan Piala Dunia? Apakah itu dengan Piala Dunia U17, U22 dan UU lainnya? Di saat umat Islam sibuk dengan perbedaan, perkelahian, perselisihan dalam masalah-masalah cabang agama, bahkan maupun itu menyangkut mengenai masalah pokok-pokok akidah. Di saat umat Islam terlena, saat umat Islam tertidur, ketika kita melupakan qadiyatul muslimin al-ula, isu utama umat Islam, jantung utama dunia Islam adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kalau salah satu di antara dua masjid yang disucikan oleh Allah, yang menjadi kiblat bagi kita umat Islam di dalam salat dan doa-doa kita, kalau ada di dalam salah satu masjid yang suci itu ada entitas asing yang menjajah, yang menistakan dan melukai kiblat kaum muslimin, baik yang pertama maupun yang sekarang ini,
maka berarti itu adalah tanda sirine bahaya yang sangat besar mengancam eksistensi umat ini. Ketika kita asik melupakan masalah Baitul Maqdis, bahkan sebagian negeri-negeri muslim berlomba-lomba untuk mencari keridhaan barat, mencari keridhaan syaitan, mencari keridhaan musuh-musuh Allah, untuk melakukan dan membuka normalisasi hubungan politiknya, ekonominya, perdagangannya, hanya untuk mendapatkan remahan-remahan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun ini menyaksikan sebuah epik kepahlawanan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di jalur Gaza dan di tepi barat. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan betapa jalannya peperangan badai Al-Aqsa ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang para pejuang untuk mempertahankan negerinya, untuk mempertahankan kemuliaan Baitul Maqdis, untuk merebut kemerdekaan yang direnggut dari penjajah Zionis 75 tahun yang lalu, yang menyebabkan 800 ribu rakyat Palestina tahun 48 mengungsi keluar dari negaranya, dan sekarang mencapai total jumlahnya 8 juta warga Palestina yang ada di luar negeri, yang telah menghancurkan, merenggut nyawa 15 ribu rakyat Palestina pada tahun 1948 yang dikenal dengan peristiwa Nakbah atau tragedi besar yang menimpa umat Islam di bumi Palestina. Dan kini kita menghadapi situasi yang sama, Nakbah, tetapi itu bukan Nakbah yang mengulangi cerita kesedihan dan tragis tahun 48. Agresi Israel pada tahun 2023 ini mengingatkan kepada kita bahwa izzah umat Islam, izzah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditegakkan oleh wakil-wakil kita, oleh pejuang-pejuang kita di garda terdepan di bumi ribat di Palestina, di mana mereka memberikan rasa takut terhadap musuh-musuh mereka dan memberikan pesan bahwa kalian tidak akan pernah mendapatkan rasa aman di negeri, di tanah yang kalian duduki 75 tahun yang lalu. Hadirin masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, karena dengan perang badai Al-Aqsa ini kita bisa melihat bagaimana replika perang Badar dan perang Ahzab di zaman modern. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Ahzab menghadapi koalisi besar kaum musyrikin Makkah yang berkoalisi dengan kaum Yahudi di Madinah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, dan kemudian umat Islam ditinggal, dibiarkan oleh kaum munafikin yang mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifat di dalam surah Al-Ahzab ayat 20. Ayat 69, maaf. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama thuqifu wa ukhidhu wa qutilu taqtila. Kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada rakyat Gaza Palestina yang berhasil menubuhkan dan mewujudkan replika sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang paling suci, yang paling bersih dan paling terhormat di atas muka bumi ini. Peperangan yang mereka lancarkan untuk memberikan rasa gentar kepada musuh-musuh mereka, kepada para penjajah dan agresor. Peperangan yang mereka niatkan untuk membebaskan tawanan-tawanan umat Islam yang ada di penjara-penjara Zionis, yang jumlahnya ribuan orang, mulai dari anak-anak, remaja, perempuan, ibu-ibu dan orang tua.
di mana mereka akan mendekam di dalam penjara Israel itu, saudara, tanpa pengadilan, disakiti, disiksa, dan kemudian mereka harus mengakhiri masa tahanannya bisa ditambah dengan semena-mena oleh keinginan penjajah Zionis Israel. Bahkan yang sudah mati sekalipun di dalam tahanan penjara itu, sudah menghabiskan masa tahanannya sekian puluh tahun, tetapi kemudian penjajah itu memberikan masa hukuman sampai 100 tahun bahkan lebih, jenazah para tawanan Palestina itu tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diserahkan kepada keluarganya atau dikebumikan layaknya seorang muslim, dan dia tetap berada di dalam penjara Zionis, di dalam peti dingin sampai akhir masa tawanannya 100 tahun. Bisakah kita menerima kenyataan seperti ini, saudara? Kita masih enak-enak, saudara masih bisa ketawa, saudara masih bisa tersenyum, saudara masih bisa makan, saudara masih bisa belajar, bisa mengantar anaknya sekolah, saudara masih bisa bekerja mencari nafkah. Tapi tahu kita, apakah kita pernah peduli kepada mereka yang 75 tahun tersakiti, terzalimi, sementara kita sudah merdeka, sementara bangsa ini menyanyikan lagu Indonesia Rayanya, Indonesia merdeka, tanah air yang tercinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Itulah Indonesia Raya yang kita gaungkan selama ini. Ternyata kita masih punya hutang. Kita menyanyikan lagu kemerdekaan itu dengan hutang. Hutang kepada bangsa Palestina yang mengakui kemerdekaan kita sejak bahkan sebelum kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah menyaksikan ini semua dengan sarana kecanggihan media sosial, revolusi teknologi, sistem informasi yang luar biasa yang mengantarkan kabar real time kepada kita bagaimana peperangan itu terjadi, bagaimana kebrutalan penjajah itu terhadap saudara-saudara kita rakyat Palestina, bagaimana para pejuang perlawanan Palestina itu dengan penuh hormat, dengan terhormat, dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mereka membuktikan sebagai pejuang-pejuang, sebagai muslim-muslim yang berhasil mewujudkan apa yang divisikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menunjukkan kepada dunia bagaimana cara kita, syariat Islam yang suci, syariat Islam yang tidak dinodai, syariat Islam yang bersih dari tangan-tangan kotor, rekayasa-rekayasa jahat musuh-musuh Allah. Mereka yang menghidupkan, mereka yang membina dan melahirkan sel-sel terorisme global yang menculik orang-orang kafir lalu kemudian menyiksa mereka, membakar mereka hidup-hidup. Bahkan yang ditangkap oleh kelompok-kelompok teroris global itu yang mengatasnamakan Islam, mereka juga menyiksa tawanan dari kaum muslimin itu sendiri. Itu tidak pernah mewakili syariat Islam, tetapi para pejuang kita di Gaza, Palestina, mereka melancarkan perang ini sesuai dengan khitah, sesuai dengan rancangan apa yang tertulis termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyawa dibalas dengan nyawa, kehidupan nyawa satu orang muslim sangat berharga. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan dan menyelamatkan satu nyawa orang Islam di penjara-penjara Zionis, maka itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka apa yang mereka lakukan, saudara-saudaraku rahimakumullah, mereka telah menunjukkan kepada kita semua arti pengorbanan yang sesungguhnya, melaksanakan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Mereka perlakukan tawanan Zionis itu dengan sebaik-baiknya.
Mereka penuhi semua kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya, obat-obatannya. Tidur mereka bisa dengan nyaman, dengan nyenyak. Makan mereka dengan kenyang. Bahkan anak-anak diberikan mainan, diberikan permen, diberikan suplemen. Anjing saja yang ikut di dalam tawanan itu dijaga dan dipelihara oleh mereka, tidak pernah mereka sakiti, apalagi manusia. Itulah pengejauhan tahan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang beriman itu mereka selalu memberikan makan yang cukup kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan kepada tawanan perang. Kita baru tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabat memperlakukan tawanan perang ini dengan replika yang ditunjukkan oleh akhlak para pejuang kita di garis depan Palestina untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Saudara yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih menyaksikan mereka ini, dan terus menerus kita berikan dukungan moral kepada mereka, kita berikan dukungan material kepada mereka, kita berikan dukungan sepenuh hati kepada para pejuang kita. Kalau ada yang masih memfitnah, mencela mereka, membiarkan mereka menjadi bulan-bulanan musuh mereka, Zionis Israel, maka itu tanda bahwa kita sudah tidak lagi memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yakhdhulu imra'an musliman fi mautinin yuhibbu nusratahu illa khadalahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratah. Tidak ada seorang muslim yang membiarkan saudara muslimnya yang lain terhina, dicelakakan, dilukai, dizalimi, lalu dia tidak membela saudara muslimnya itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan biarkan orang tersebut tidak akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat pada waktu dan tempat yang dia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mereka menunjukkan akhlak ini, dan kita berterima kasih kepada mereka, para mujahidin. Maka di dalam Al-Quran disebutkan peristiwa ketika perang Badar, Nabi SAW ketika menang dalam perang Badar itu menawan 70 tawanan kaum musyrikin. Ada tawanan yang ditebus dan dilepaskan dengan syarat barter tawanan, seperti yang Rasulullah lakukan ketika beliau melepaskan tawanan bernama Abu Amr ibn Sufyan, ibnu Abi Sufyan, yang ditukar dengan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Nu'man bin Aqal, yang ditawan oleh Abu Sufyan ketika sedang melaksanakan umrah. Ada juga yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW tawanan perang Badar itu dengan syarat mereka mengajarkan kepada kaum muslimin, mengajarkan apa? Baca tulis kepada anak-anak Ansor. Luar biasa, tidak ada pernah dalam sejarah di dunia ini begitu perhatiannya Rasulullah SAW mengajarkan anak-anak muslim agar mereka melek buta huruf, agar mereka melek bisa membaca dan menulis, dan mereka bisa belajar dari orang-orang kafir sekalipun yang menjadi tawanan dalam perang Badar. Ada juga Rasulullah SAW menerima penebusan tawanan, ditebus dengan uang dalam beberapa kasus di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kekayaan dan memiliki kecukupan untuk kehidupannya. Bahkan ada yang tidak ditebus sama sekali, dibebaskan begitu saja oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saudara yang dirahmati Allah, tetapi ada juga tawanan yang tidak diterima oleh Nabi SAW untuk ditebus dengan apapun jumlahnya, harganya, yaitu 2 orang gembong kaum musyrikin yang begitu jahat, begitu brutal, begitu bencinya kepada Islam dan kaum muslimin. Yaitu 2 tokoh ini adalah An-Nadhr bin Harith dan salah seorang lagi yang bernama Uqbah bin Mu'aid. Nabi SAW memerintahkan untuk mengeksekusi 2 tawanan ini karena kebenciannya, kejahatannya kepada Islam dan kaum muslimin. Tetapi kemudian ada usul dari beberapa sahabat termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu agar Rasulullah SAW menerima tebusan dari keluarga 2 orang tawanan ini, 2 orang penjahat perang ini yang mungkin sekarang sama kedudukannya, setara dengan Netanyahu. Maka Nabi SAW tidak mau menerima tebusan, tetapi ada beberapa sahabat yang menawarkan atau meminta kepada Rasulullah untuk meminta tebusan diganti dengan uang, nyawa 2 orang yang penjahat ini. Lalu kemudian Allah turunkan ayat di dalam surah Al-Anfal ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi ketika dia mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Tidak patut, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima tebusan sebelum Rasulullah SAW dapat melumpuhkan musuhnya di bumi ini. Turiduna aradad dunya, kamu menghendaki harta benda duniawi, wallahu yuridul akhirah, sementara Allah menghendaki kehidupan atau pahala akhirat untuk kalian. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu apa yang kita saksikan pada saat ini, dan kita berharap adanya gencatan senjata itu menjadi permanen untuk mengakhiri penderitaan saudara kita di Palestina. Pun kalau Israel, Zionis laknat, dia kemudian melanggar syarat-syarat gencatan senjata, atau dia ingin menghentikan tempo jeda kemanusiaan dan gencatan senjata dan ingin melanjutkan perang sampai akhir, maka saudara kita kaum mujahidin di Palestina sudah bersiap siaga dan sudah berhitung dengan segala macam resiko-resikonya, dan mereka sudah perhitungkan dengan matang baik dari sisi syariat maupun dari sisi undang-undang internasional. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sedikit dari golongan umat Rasulullah SAW yang menegakkan kebenaran, yang membela kebenaran, yang disebutkan oleh Nabi. Sedikit golongan itu adanya adalah di Baitul Maqdis. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wala ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Nabi SAW sudah mengatakan lebih dari 1400 tahun yang lalu bahwa akan tetap ada sekelompok golongan dari umatku di mana mereka akan terus menegakkan kebenaran dan tidak akan membahayakan mereka siapa saja saudara-saudara mereka yang membiarkan golongan ini, yang mengucilkan golongan ini, yang mengisolasi golongan ini, yang tidak memberikan bantuan kepada golongan yang menegakkan kebenaran ini, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap konsisten dalam keadaan seperti itu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ainahum?" Di mana mereka ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi SAW? Hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka adalah orang-orang yang bertahan menjaga kemuliaan dan kesucian Masjid Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, dan mereka yang ada di sekitar perbatasan-perbatasan yang menjaga
wilayah Baitul Maqdis itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita bisa belajar dari mereka, para pejuang kita di Gaza, berjuang tentang arti keimanan, berjuang tentang arti tawakal kepada Allah, berjuang bagaimana mereka bersabar. Mereka telah memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga kepada kita umat Islam, umat Rasulullah SAW ini, bahwa kemuliaan, bahwa kejayaan, bahwa mengalahkan musuh itu tidak bisa tidak harus berdasarkan pondasi keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Kita harus belajar akidah, belajar keimanan kepada saudara-saudara kita ini, di mana mereka memiliki mental yang baja, memiliki kekuatan hati dan tekad untuk menjaga setiap jengkal tanah bumi Palestina ini sampai Baitul Maqdis ini dibebaskan dan dimerdekakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dengan usaha yang mereka lakukan semampu mereka. Karena Allah Ta'ala menyatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita tidak perlu bertanya atau menggugat, mempertanyakan perjuangan mereka. Apa mungkin kita bisa mengalahkan Amerika dan Israel? Mereka lebih kuat senjatanya, lebih hebat apa yang mereka miliki daripada kita, dari segi uang, dari segi logistik, dari segi senjata, dari segi segala macam segi. Mereka lebih superior dari kalian, wahai pejuang. Kita tidak perlu mempertanyakan itu kepada mereka. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada mereka, kepada kita umat Islam, a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk menghadapi musuh kalian, persiapkanlah apa yang kalian sanggup berupa kekuatan. Allah tidak pernah minta umat Islam untuk menghadapi musuh yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih banyak sekalipun. Allah tidak pernah minta kita untuk mempersiapkan senjata yang sama dengan mereka yang mereka miliki, dengan kekuatan yang bisa menandingi dan lebih hebat daripada yang mereka miliki. Tidak pernah di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Tetapi Allah hanya mengatakan, memerintahkan kepada kita, persiapkanlah untuk menghadapi mereka, persiapan kekuatan yang kalian sanggupi. Sampai titik mana kalian sanggup, sampai titik mana kalian mampu untuk menghadapi mereka, persiapkanlah dan kuatkanlah hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menimbulkan rasa gentar dan rasa takut kepada musuh-musuh kalian. Sebab apa? Kekurangan, sisa daripada kemampuan yang tidak kita miliki, Allah yang akan menggenapinya. Itulah yang diungkapkan dalam banyak ayat Al-Quran. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafarur ru'b, atau sanulqi fi qulubil ladina kafarur ru'b. Berapa kali Allah mengatakan di dalam Al-Quran dengan istilah ar-ru'b, rasa takut, rasa gentar. Bahkan salah satu ciri tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan dan kekhususan Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, disebutkan dalam kitab-kitab hadis sahih, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah, aku dimenangkan oleh Allah. Dengan rasa apa? Dengan rasa takut yang bercokol di dalam dada dan hati musuh-musuhku. Bahkan sebelum perang itu terjadi, 1 bulan sebelumnya, mereka sudah gentar dan memiliki rasa takut untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya di medan tempur. Maka apa yang terjadi kalau Allah sudah menimbulkan rasa takut dan cemas ke dalam diri musuh itu? Karena kita sudah mengambil bagian kita, karena kita sudah mengambil sunnatullah, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh itu dengan kemampuan yang kita miliki, maka Allah yang akan menyelesaikan sisanya. Allah akan menanamkan rasa takut pada diri mereka, dan senjata mereka itu yang akan menjadi milik kita umat Islam, yang kita gunakan untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh itu. Itulah yang disampaikan oleh
seorang alim Rabbani, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ketika menjelaskan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersabar, kita berbangga melihat kesabaran rakyat Gaza yang berhasil mewujudkan makna daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dua-duanya mereka sudah lakukan, dan dua-duanya dengan sabar dan salat yang mereka panjatkan kepada Allah Ta'ala itu, mereka kemudian mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan tidak diukur dengan angka. Kemenangan tidak kita nilai dengan cara bagaimana kita bisa mengalahkan jumlah musuh yang lebih besar, korbannya ada pada musuh. Bukan berarti kemenangan itu artinya jumlah yang tewas dari korban itu lebih besar daripada dari pihak kita. Kemenangan itu bukan artinya bahwa kita bisa menghancurkan kota-kota mereka, lebih banyak yang mereka hancurkan dari kota-kota kita. Kemenangan bukan berarti mereka mengangkat bendera kemenangan melawan para pejuang kita di Gaza, Palestina. Tetapi kemenangan di dalam Al-Quran begitu luas cakupan maknanya. Ketika Anda menyudutkan mereka, itulah kemenangan dari Allah. Ketika Anda bisa menyuramkan wajah mereka dan membuat mereka malu, kehilangan muka dan citranya di dunia internasional, itulah kemenangan para pejuang kita. Ketika mereka diboikot, diputuskan hubungan diplomatiknya oleh banyak negara di dunia saat ini, itulah kemenangan bagi kita umat Islam dan kekalahan buat mereka. Ketika media-media mereka, opini-opini yang dikembangkan oleh mereka ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Nusantara, mengerahkan buzzer-buzzernya, Yahudi peseknya, ketika mereka kalah dalam perang opini itu pun adalah kemenangan bagi kita kaum muslimin. Ketika mereka tidak berani macam-macam untuk memberikan syarat yang berat kepada para pejuang kita, itulah tanda kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki izzah, kita memiliki kemuliaan ketika saudara kita berhasil menerapkan syariat Islam dalam peperangan. Itulah kemenangan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari mereka, belajar tentang ketakwaan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Takwa kepada Allah bukan hanya pandai dilisankan, pandai diucapkan di bibir kita, pandai kita dengarkan ketika khutbah-khutbah Jumat disampaikan kepada kita, tapi mari kita belajar ketakwaan itu dari aspek kehidupan yang nyata yang ditunjukkan oleh para pejuang-pejuang kita di garis depan yang membela kemuliaan Baitul Maqdis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita sejenak menengadahkan dua tangan kita, memusatkan hati kita dan perhatian kita kepada Allah Ta'ala, memohon pertolongan dan keselamatan serta kemenangan kepada saudara-saudara kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat.
Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Salamun ala Nuhin fil alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nuh dari terjangan banjir yang menghancurkan dan menenggelamkan dunia ini. Salamun ala Ibrahim, sebagaimana Engkau ya Allah berikan keselamatan kepada Ibrahim yang dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Salam bardan wa salaman ala Ibrahim. Salamun ala Ilyasin, sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada keluarga Ilyasin. Salamun ala al-mursalin. Salamun ala ibadihi alladhina astafa, sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada para nabi dan rasul dari kejaran musuh mereka. Engkau binasakan umat-umat terdahulu yang membangkang dan memusuhi serta membunuhi para nabi dan rasul. Sebagaimana Engkau selamatkan ashabul ukhdud, sebagaimana Engkau selamatkan ashabul kahfi, sebagaimana Engkau selamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peristiwa, baik di perang Uhud, di perang Tabuk dan lain sebagainya. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada saudara kami umat muslim di Palestina, di jalur Gaza dan tepi barat, dari penindasan, dari pendudukan, dari penjajahan, dari kezaliman, dari pembunuhan, dari pengusiran paksa, dari perampasan tanah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Qadir, Ya Muqtadir, tunjukkanlah kekuasaan-Mu, tunjukkanlah kekuatan-Mu, berikan kekuatan kepada saudara kami rakyat Palestina untuk bisa meraih dan merebut kemerdekaannya dan mengakhiri kesombongan Bani Israel yang kedua kali sebagaimana Engkau janjikan dalam surah Al-Isra ayat 7. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran.
Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.